Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramah Kelinci Medan, ketemu lagi di channel YouTube saya. Nah, jadi kali ini guys, aku mau lanjut ke part 2 ya. Sekarang aku masih tetap berada di peternakannya Bang Muhammad Alimi Ropik yang berada di mana, Bang? Desa Bahgaduh, Desa Bahgaduh, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun. Wah. Jadi lumayan jauh nih, kalau kalian dari Medan lumayan jauh ya. Lumayan jauh, kalau kalian naik bus itu kira-kira perhitungannya 3-4 jam, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di part pertama kita sudah membahas ya apa yang diternak Bang Alimi Ropik, jenis apa, dan suka dukanya memelihara kelinci itu seperti apa ya. Nah, namun di part 2 ini aku ada yang mau tanya nih ya. Aku mau tanya sama Bang Alimi. Setelah aku lihat tadi di awal aku masuk, Bang, ini kandang yang aku dudukin sekarang ini, yang kita dudukin ya. Iya. Sepertinya ini bukan kandang kelinci nih, memang didesain khusus bukan kandang kelinci kan? Iya. Awalnya ini kandang apa, Bang? Kandang kambing ini, Bang. Kandang kambing ya? Iya, domba waktu itu melihara domba. Nah, dulunya sebelum Abang melihara kelinci, Abang melihara domba. Iya, melihara kambing. domba. Berapa banyak, Bang? Ada udah sekitar lebih 20 ekoran. 20 ekor. Iya, waktu itu domba itu. Lumayan banyak. Lumayan banyak. 25 ekor lah lebih kurang. Lebih kurang. Nah, jadi Paling teringatku kambing domba yang 25 ekor tuh kemana Abang buat? Jadi duit lah, Bang. Jadi duit ya? Jadi duit. Jadi memang Abang istilahnya mau menjual kambing itu baru mengganti ternaknya dengan kelinci atau gimana? Kemarin itu, Bang, udah terasa berat dia, nggak sanggup ngurusnya lah istilahnya kan. Yang ngasih makannya lagi Ngasih makan domba itu. Jadi kosongkan kandang. Ya Terus udah, kenapa nggak punya ada- niat bisa nggak ada ternak nggak apa-apa ada? gitu kan. Oh, sempat vakum dulu, berhenti ya, dulu. vakum nggak ada. Bukan ada langsung rencana mau melihara ini jual Enggak. kambing, mau melihara kelinci enggak ya? Nggak ada. Oke, kosong untuk beberapa lama nih, Bang? Kosong ada lebih kurang setengah tahun. Setengah tahun lama juga ya, Setengah kosong tahun. ya. Habis itu Melihara tuyul lah, Bang, sini. setelah itu pengen melihara kelinci istri. Awalnya dari situ. Awalnya istri pengen. Kenapa nih tiba-tiba Dia bisa suka ya? Iya, Lihat suka. dari mana, Bang? Ya suka lihat-lihat di video gitu kan di YouTube. Jadi Kelinci timbul kan, lah timbul. keinginan untuk memelihara kelinci. Melihara kelinci. Oh, Terus jadi- aku sambung, Hah? aku nggak mau melihara kalau jenis-jenis biasa. Kalau jenis kalian besar, aku mau. Nah, jadi Abang tahu dari mana itu jenis kelinci yang besar? Dari YouTube. Dari YouTube juga. Iya. Iya. Jadi secara tidak langsung ini semua tidak direncanakan ya, Bang? Iya. Tidak direncanakan, dan Abang terus memulai ya, membeli Flemish Giant. Flemish Giant ya dengan harga yang cukup lumayan itu. Cukup lumayan. Cukup lumayan ya. 3 hari di rumah mati. Oh iya, Jantannya iya. pertama kali tuh beli kelinci. Pertama kali ya. Wah. Flemish Giant sampai di rumah 3 hari mati. 3 hari mati ya. Iya. Mungkin ada kendala gitu, Bang ya. Dan gitu juga mungkin Abang juga belum punya pengalaman khusus Iya, nih, belum punya melihat- pengalaman. Iya, kan? Jadi itu sakit nggak Tapi- penanganannya tidak tepat. Iya, tapi Bang sama hal sih kalau Abang cerita seperti ini, sama hal dengan saya juga dulu seperti itu, Bang. Jadi dulu beli beberapa ekor itu mati gitu, cuman di situ saya nggak pernah istilahnya patah semangat gitu, terus berhenti nggak mau, terus saya beli lagi belajar ini kenapa mati gitu. Jadi kita belajar, karena kalau mati kita terus berhenti kita nggak dapat apa-apa ya, Bang ya. Iya, itulah, beli sepasang mati satu, langsung kita balas beli 2 pasang Wah. lagi Flemish Giant. Hebat nih, Neo nih. Ini baru betul-betul jiwa peternak ya. Dia nggak akan nyerah, Bang Alim ini nggak nyerah. Mati satu belinya 2 pasang. 2 pasang lagi 4 Iya, ekor. 4 ekor. Mantap. Ini patut dicontoh gitu. Jadi kalau kita lihat di kondisi sekarang kan Abang bisa dibilang nih sudah lumayan sukses lah beternak kelincinya, Iya, kan iya. gitu kan. Tapi kan semua nggak langsung seperti ini, Bang. Semuanya kan betul-betul dari nol ya kan. Iya, dari nol. Nah, jadi suka dukanya itu memang udah dijalani sama Bang Alimi Ropik ya kan, Bang. Nggak ada yang instan-instan kecuali Indomie kan, Bang. Aku juga dulu kayak gitu, kita sama, Bang. Jadi kalau kita nggak bisa melewati hal-hal seperti itu, kita nggak akan sampai di titik ini, Bang, ya kan. Iya. Nah, terus Bang, mulai ketagihan lah dari situ. Ya. Dari situ itulah dibesarin dulu yang Coba belajar terus, belajar belajar. dari yang udah ada ini kan. Belajar gitu, beranak. Sampai beranak ya, dari kecil Iya. Abang pelihara beranak ya. Beranak, alhamdulillah anaknya sehat, banyak yang hidup. Nah, itulah gitu, udah di usia 2 bulan siap jual. Bingung. Barulah mulai
mulai tanya sana tanya sini. Bingung kan mau jual kemana ya kan? Iya. Karena kan yang jelas sama-sama kita ketahui kelinci ini bukan bahan pokok bang, bukan bahan kebutuhan. Iya. Jadi kalau Bang Alimi dikasih beras 1 ton, itu mudah jualnya bang. Contohnya kayak gitulah kan. Jualnya tinggal manggil aja agen tas siapa sih nggak mau dikasih beras ya kan? Iya. Nah, gampang lah jualnya. Tapi kalau kelinci ini enggak bang. Itulah bedanya bang di kelinci ini. Jadi di kelinci ini memang ada market khusus lah untuk para penghobi atau pecinta kelinci ini membelinya gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu cerita dari abang. Semuanya tidak ada direncanakan. Iya. Semuanya bisa dibilang secara otodidak ya bang. Kalau Iya, belajarnya pun otodidak ya. Belajar Karena kan otodidak. nggak ada abang punya niat gitu kan, nggak ada kan awalnya kan. Iya. Tapi bisa sesukses ini. Kalau aku bilang udah sukses lah, karena abang sudah berhasil memodifikasi yang tadinya kandang kambing sekarang jadi kandang kelinci ya kan bang. Kelinci. Bang, selain kelinci Pelamis Giant apa aja nih yang ada? Holland Loop. Holland Loop ada. Holland Loop ada. Kenapa kepikiran tambah Holland Loop? Pasti diracuni ya bang sama si Rama nih kan? Iya kan? Itulah bang. Nah. Karena kan Pelamis Giant kita udah cukup capek ngasih makannya kan bang. Iya. Ini kelinci ini makannya banyak ini kan. Hmm, Jadi kita carilah kelinci yang makannya sedikit bang. cocok, pas memang. Kalau di Holland memang pas lah bang. Jadi ibaratkan kalau ngasih pelet ya, kalau di Holland tuh kan kelinci mini bang, ras kecil kan. Iya. Jadi kalau abang kasih makan itu 1 hari 1 on, itu belum tentu habis. Tapi kalau kelinci Pelamis Giant itu kurang lebih kalau full pelet ya bang, pagi sama sore itu kalau perhitunganku nggak kemana sekitar 4-5 on, betul nggak? Kalau full pelet, Iya. iya kan? Nah jadi perbandingannya jauh berbeda gitu. Tapi kalau mengenai harga, Itulah dia. ya di bawah Yang makannya sedikit tapi harganya lumayan. lumayan kan? Nah, itu Karena nggak beda jauh sama Pelamis Giant gitu, Iya. nggak beda jauh harganya, sama-sama imbang lah kalau pembuangannya gitu. Jadi aku di sini nggak bisa sebutkan berapa ya. Kalau kalian penasaran, kalian hubungi owner sama kelinci Medan, kalian tanya-tanya aja di WA berapa harga pengambilan bibit atau indukan dan berapa harga penjualan hasil anakannya, ya kan bang? Iya. Kalau udah kerjasama, ya udah pasti harus tahu ya kan bang? Tahu. Iya. Jadi masih banyak bang sebenarnya bang. Orang yang mau beternak tapi banyak tanya bang, nggak mau mulai gitu bang. Dia nanya aja bang, nanya. Artinya gini bang, dia penasaran, dia tanya harganya, dia tanya ini. Nah besoknya dia tanya lagi bang. Jadi gini bang, kalau menurut aku itu kalau mau memulai silahkan. Gitu. Jadi semuanya bisa belajar sambil berjalan. Iya. Artinya seiring kalian beternak, kalian bisa mendapatkan ilmu gitu loh di situ, praktek langsung. Jadi bukan hanya apa ya aku bilang ya, belajar nggak praktek gitu loh bang. Cuman istilahnya teorinya aja gitu. Taunya teori aja gitu, nggak mulai kapan mau mulai dan kapan kalian mau jadi seperti Bang Alimi gitu loh ya. Jadi kurang lebih sama lah ceritanya sama aku gitu. Dulu aku seperti itu juga gitu kan. Awalnya beli 1-2 ya, lama-lama ketagihan lama-lama ya kayak sekarang bang gitu, lumayan banyak lah kalau untuk di kandang bang gitu. Nah jadi selain kelinci Holland apa lagi bang? Ada lokal bang. Lokal, masih mau bang biar lokal ya? Ada 2 Indo itu bang. 2 Indo ya, untuk tengok-tengokan lah ya kan bang? Lihat-lihatan ya. Untuk Untuk lihat-lihat. apa? Terutama kalau ada saudara datang bang. Minta lah kelincinya ya kan. Jadi kalau Kasih, diminta Bang. yang Pelamis Giant agak Ampun, merotak Bang. juga ya kan? Iya. Karena harganya mahal ya kan? Iya, jadi Tapi kalau lokal biarlah ya kan. kasih, gak apa-apa. Betul juga, pandai juga abang kan. Trik abang hebat, mantap. Gitu. Tapi memang betul loh. Ini trik yang sangat aku bilang gitu ya kalau bang Alimi nih. Jadi kalau keponaknya entah saudaranya datang minta kelinci, kalau yang dimintanya Pelamis Giant atau Holland lo kan agak terotak juga. Kan lumayan harganya bang. Iya, makanya kita sediain lokal. Iya, jadi dialihkan ke lokal Iya. ya kan, mantap. Jadi next time bakal apa lagi nih bang yang ditambah? Ini rencana nambah Indo HL. Indo HL ya. Iya. Ada beberapa lagi kira-kira tambahnya bang? Kalau itu belum tahu bang. Belum tahu Tapi ya? Pasti ditambah. Masih ditambah ya. Sebisa mungkin, semampu mungkin. Iya, Jangan ada semampu. keterpaksaan ya kan bang? Iya. Betul. Jadi pelan-pelan di kelinci ini juga perlu seperti itu. Jangan Pelan. menggebu-gebu, jangan terlalu ambisius karena ujung-ujungnya bisa masuk paret gitu loh. Karena sudah banyak contohnya gitu. Untuk di kota Medan sendiri sudah banyak yang terjadi seperti itu gitu. Jadi di kelinci ini memang kalian harus pelan-pelan gitu, sambil kalian belajar kira-kira batas kemampuan kalian di mana. Ya sampai di situ aja, jangan terlalu
berambisi, wah aku harus punya ratusan, aku punya gini gini gini, wah parah itu nanti gitu loh. Jadi kalau nggak imbang ya kalian bakal merasakan yang namanya gulung tikar ataupun pensiun dini gitu. Banyak kok kejadian sampai saat ini, tengok aja di grup-grup kalau nggak percaya ya kan bang. Nggak usah dibilang bang grup apa, pokoknya banyak lah kejadian seperti itu gitu ya kan. Oke bang, terlalu lama nih durasinya bang, nanti muak pula yang nonton ya kan. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini ya. Semoga di video kali ini, di part 2 ini, videonya bermanfaat buat kalian, menambah wawasan kalian di dunia perkelincian ya. Kalau ada pertanyaan kalian seputar kelinci, baik itu di penyakit maupun yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal kita jawab satu persatu, baik itu di kolom komentar maupun di konten. Dan kalian juga boleh request konten apa nanti yang akan kita buat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Agar apa Bang Rama? Agar Bang Rama terus bisa berkarya, terus bisa membuat video-video yang menarik dan tentunya menginspirasi sahabat Rama Kelinci Medan. Ya kan Bang Alimi? Oke. Bang, thank you. Selesai part 2-nya. Alhamdulillah. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.